Kunjungan pastoral Paus Fransiskus di salah satu paroki di Roma mengubahkan hidup seorang anak Immanuel Balderi. Dalam sesi tanya jawab, ketika giliran Immanuel berusia 8 tahun maju ke depan, ia tidak kuasa menahan tangis untuk mengungkapkan pertanyaannya. Pertanyaan sederhana yang begitu membebani hatinya. Paus Fransiskus yang melihat kesedihan di matanya, mengundangnya naik ke panggung dan berkata, "Datanglah, datanglah kepadaku Immanuel, datang dan bisikan ke telingaku." Dengan pelukan dan kepala saling bersentuhan, Paus berbicara dengan Immanuel. Paus Fransiskus mengatakan, mungkin kita semua bisa menangis seperti Immanuel saat merasakan sakit yang dalam di hati. Ia menangis karena merindukan ayahnya, dan ia berani melakukannya di depan kita semua karena di hatinya ada cinta yang besar untuk ayahnya. Saya sudah meminta izin pada Immanuel untuk menceritakan pertanyaannya di depan umum, dan ia berkata, "Ya." Maka saya menceritakannya kepada kalian semua. Beberapa waktu yang lalu ayah saya meninggal. Ia seorang ateis, tetapi ia membaptis keempat anaknya. Ia orang yang baik. Apakah ayah ada di surga? Betapa indahnya seorang anak bisa berkata tentang ayahnya, ia orang baik. Itu adalah kesaksian yang indah dari seorang anak tentang ayahnya. Dan itu menunjukkan bahwa ayahnya telah memberikan teladan yang baik, karena anak-anaknya bisa berkata, ayah kami orang baik. Immanuel telah mewarisi kekuatan dari ayahnya, dan juga punya keberanian untuk menangis di depan kita semua. Kalau seorang ayah bisa membesarkan anak seperti itu, maka benar ia pasti orang baik. Ia tidak memiliki iman, tidak percaya pada Tuhan, tapi ia membaptis anak-anaknya. Ia punya hati yang baik. Dan sekarang Immanuel merasa ragu dan takut bahwa karena ayahnya tidak percaya pada Tuhan, mungkin ayahnya tidak masuk surga. Tapi siapa yang menentukan siapa yang masuk surga? Itu adalah Tuhan. Sekarang pikirkanlah bagaimana hati Tuhan saat melihat seorang ayah seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Tuhan punya hati seperti seorang bapa. Dan jika ada seorang ayah yang tidak percaya, tapi masih membaptis anak-anaknya dan mengajarkan kebaikan, apakah kalian pikir Tuhan akan menjauhkan dia darinya? Kalian pikir begitu? Jawablah dengan berani. Apakah Tuhan meninggalkan anak-anaknya? Apakah Tuhan meninggalkan anak-anaknya yang baik? Tentu tidak. Jadi Immanuel, inilah jawabannya. Tuhan pasti bangga pada ayahmu karena lebih mudah menjadi orang beriman dan membaptis anak-anak daripada membaptis mereka ketika diri sendiri tidak percaya. Tindakan ayahmu itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah dengan ayahmu, doakanlah ayahmu. Terima kasih Immanuel atas keberanian. Bagi Immanuel yang sekarang berusia 15 tahun, perjumpaan itu adalah momen yang mengubahkan. Perhatian dan perkataan Paus memberinya kedamaian dan menguatkan imannya. Sebelum perjumpaan dengan Paus, awalnya saya telah cukup siap mengungkapkan pertanyaan. Tapi ketika saatnya tiba, saya merasakan kesedihan yang dalam. Tidak mudah menghilangkan keraguan di mana ayah saya berada. Jawaban Paus di luar pikiran saya. Pelukan Paus membuat saya merasa tenang dan memberi penghiburan. Ibunya Elizabeth selama ini telah meyakinkan Immanuel bahwa ayahnya telah di surga. Namun dalam diri Immanuel masih ragu karena hal tersebut berlawanan dengan apa yang ia dengar dari katekismus. Kini Immanuel dapat berdoa dengan bahagia untuk ayahnya dan keyakinan ayahnya ada di rumah Bapa. Immanuel mengungkapkan rasa syukurnya atas perasaan damai yang diberikan Paus Fransiskus ketika itu. Besok atau masa mendatang telah dan akan selalu ada Paus Fransiskus dalam doa saya.